Selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kang Marno. Selamat bergabung teman-teman semua di live saya. Terima kasih teman-teman. Ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara riset produk ya. Kemarin ada yang bertanya, Kang, gimana caranya supaya akun saya bisa live? Si Akang baru follower 75 tapi sudah bisa live. Caranya supaya teman-teman bisa live, harus disinkronkan dulu akunnya dengan akun yang di seller TikTok seller ya. Nah itu teman-teman sebentar lihat dulu ya, aplikasinya itu namanya TikTok seller kalau nggak salah tuh. TikTok seller. Seller Center. Jadi teman-teman harus disinkronkan dulu akun dengan aplikasi Seller Center. Nah, teman-teman download dulu aplikasi Seller Center. Kemudian teman-teman isi data-datanya di sana di aplikasi Seller Center itu dan sinkronkan akun TikTok kita dengan aplikasi Seller Center. Kalau udah disinkronkan, nah udah masuk nih bacaan TikTok Shop itu dan akun TikTok kita ya. Kalau udah sinkron kan udah masuk tuh di akun TikTok kita, di beranda akun TikTok kita. Ada namanya bacaan TikTok Shop. Teman-teman cari produknya di sana. Kemudian teman-teman bisa membuat konten. Bisa membuat konten, beberapa konten. Coba minimal 3 konten dulu. Minimal 3 konten, baru nanti teman-teman
bisa live. Nah, klik yang di teman-teman biasa posting itu ya. Teman-teman di situ ada tombol live. Nah, baru setelah teman-teman membuat konten 3 konten dengan tautan produk ya, maka tombol live akan muncul teman-teman di akun TikToknya teman-teman ya, maka teman-teman bisa live. Nah, itu saya seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak usah menunggu harus follower sampai 1000. Nah, jadi follower baru 75 atau follower baru 10 aja kita bisa live, asalkan kita asalkan akun kita itu sudah terhubung dengan seller center. Nah, sudah disinkronkan dengan akun seller center teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk supaya kita itu banyak yang nonton ya, kita perlu juga promosi teman-teman. Promosi konten kita ya, maksudnya diiklankan lah gitu, diiklankan. Kalau misalkan kita mau mendapatkan pengunjung yang banyak ya, penonton yang banyak ya, itu harus diiklankan. Nah, itu diiklankannya itu memang sih tidak wajib. Kalau itu mah tergantung budget kita teman-teman. Karena iklan ini ya, karena iklan bisa menambah viewer, bisa menambah pengunjung teman-teman ya. Walaupun follower kita baru sedikit begitu. Jadi artinya sebenarnya TikTok ini bisa memberikan kepada kita pengunjung yang banyak atau penonton yang banyak ya, kalau kita mau mengiklankan gitu ya. Tapi iklan ini atau disebut promosi ya, iklan ini sifatnya tidak wajib bagi teman-teman yang mau saja dan ada budget buat ngiklan gitu kan. Memang sih paling minimal itu 15.000 lah atau 16.000 paling minimal untuk satu konten. Nah, kalau kita sudah iklan nih, nanti sebelum kita masuk ke iklan itu, sebelum kita membayar iklan ini kan itu bayar bisa lewat Indomart, bisa lewat Dana untuk pembayaran iklan ini ya.
Terus kalau kita sebelum bayar kan kita setting dulu tuh. Nah, iklan ini maksudnya untuk daerah mana? Nah, tapi sebelumnya teman-teman harus melihat dulu nih konten kita. Konten kita tentang apa? Misalkan konten saya nih tentang kopi kapal api hitam. Ya, jualan kopi kapal api hitam murah, tuh kan? TikTok Shop. Kita lihat sebelum kita ngiklan, kita buka dulu TikTok Shop. Kita lihat nih. Nah, itu yang jual itu distributornya dari mana? Daerahnya. Dari Jakarta, apa dari Jawa Barat? Ya. Kalau misalkan dari Jawa Timur, nah kita ingat-ingat nih dari Jawa Timur daerah mana gitu kan. Kan kita budget untuk iklannya kalau misalkan minimal ya kan paling minim 15.000 gitu atau 16.000 ya. Kalau misalkan dari Jawa Timur atau dari Jawa Barat, nanti untuk wilayah kita pemasarannya itu sekitar wilayah situ aja, Jawa Barat. Gitu teman-teman. Ya, kenapa? Karena berpengaruh kepada ongkos kirim nantinya. Kalau jauh-jauh misalkan nih itu sellernya dari Jawa Timur, kita di Jakarta. Kemudian kita iklanin di Jakarta. Nanti kan kasihan tuh yang belinya, ongkos kirimnya. Kalau misalkan di situ memang ada sih promo gratis ongkir ya. Tapi rata-rata kalau untuk pembelian satu itu kena ongkir, dua juga kena ongkir, gitu kan. Tapi ada voucher yang gratis ongkir bisa kita gunakan. Nah itu perlunya di situ ya. Kita ingin mendapatkan pengunjung dari mana gitu. Nah untuk iklan itu kita klik di beranda kita, ya kan? Kita klik di beranda kita itu kan lihat tuh video-video kita ya. Kita pilih video yang mau kita iklankan, ya. Kemudian kita klik titik 3 di bawah itu yang di samping kanan. Nah di situ kan ada bacaan promosi yang hitam-hitam di bawahnya tuh ya. Ada bacaan promosi. Kita klik bacaan promosi itu. Nah di situ ada yang lebih spesifik. Nah misalkan iklan kita itu untuk orang-orang yang berusia berapa tahun? 18 sampai 25 misalkan ya. 25 tahun sampai 30 tahun, 30 tahun sampai 35 tahun, 35 sampai 45. Nah, itu tergantung kita mau milihnya. Gitu ya. Kita mau milih diiklankan untuk usia berapa iklan kita itu. Nah. Dan kita juga lihat dari produk kita yang kita jual. Oh, produk ini misalkan kopi. Orang yang suka kopi
Berarti dari umur 18 tahun juga bisa. Sampai umur 50 tahun juga masih suka kopi. Boleh kita klik 18 sampai 55 gitu. Jadi lebih spesifik teman-teman ya. Dan daerahnya itu diiklankan untuk daerah mana? Daerah Jawa Timur atau Jawa Barat atau DKI Jakarta misalkan ya. Karena itu berpengaruh kepada penontonnya. Nanti kita mendapatkan penonton dari mana, pembelinya gitu ya, pembeli dari mana, gitu teman-teman. Tergantung, kalau bisa mah yang dekat dengan sellernya aja, dengan penjualnya. Kalau penjualnya itu beradanya di kota Depok, misalkan ya, kitanya DKI Jakarta, ya kita cari penonton yang sekitaran Depok atau Bogor. DKI Jakarta sih masih bisa sebenarnya, ongkos kirim nggak begitu mahal lah gitu kan, gitu ya. Jadi sebenarnya TikTok ini bisa memberikan kepada kita pengunjung yang banyak. Bisa memberikan kepada kita pengunjung yang banyak. Kalau kita mau beriklan. Ya. Tapi nanti juga sebenarnya kita akan mendapatkan pengunjung yang banyak teman-teman. Ya. Nanti juga kita akan mendapatkan pengunjung yang banyak asalkan kita sudah mempunyai follower yang banyak. Tapi bagi teman-teman yang ingin boleh dengan iklan supaya view-nya ini banyak, gitu kan. Nah, kita mau view-nya ini banyak, apa terjadi penjualan. Di situ ada pilihannya, teman-teman. Di iklan promosi itu. Mau view yang banyak, penonton yang banyak, apa terjadi penjualan. Sedangkan hasil harapan ya kalau kita jual produk ya penjualan lah. Gitu kan. Terjadi penjualan. Nah, kalau misalkan kita mau view yang banyak, kita dapatkan follow yang banyak atau penjualan. Tapi sih kalau menurut saya bisa juga teman-teman memilih follow yang banyak, follower yang banyak, ya kan? Follower yang banyak, yang tertarget maksudnya. Yang tertarget itu gimana ya? Yang tertarget itu adalah teman-teman yang mau bersahabat dengan kita dan sehobi dengan kita, teman-teman. Ya, itu tertarget. Nanti itu followernya itu permanen. Dia nggak bakalan unfollower, gitu kan? Kalau misalkan kalau kita tukaran follow atau kita mendapatkan follower dari
secara instan ya, maksudnya gitu. Itu kan follower yang tidak tertarget. Artinya orang yang bukan sehobi dengan kita pun bisa follow sama kita, gitu kan. Dan itu berpotensi dia akan unfollow nantinya. Misal followernya itu tidak sehobi dengan kita. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan followernya itu sehobi dengan kita, sama-sama suka dengan konten kita, misalkan ya, sama-sama suka di jualan lah gitu kan, di bisnis jualan. Kan orang macam-macam sih hobinya ya. Ada yang hobinya tentang hiburan, ya kan. Dia mau nyari itu hiburan-hiburan aja, tapi dia nggak suka jualan. Ada juga yang begitu. Nah itu kalau misalkan follower seperti itu kan nanti dia bisa pergi unfollow, nggak permanen lah followernya gitu. Dan dia juga paling follow doang, tapi tidak menyimak atau mengikuti konten kita, teman-teman. Ya. Jadi follower ini memang berfungsi untuk kalau kita posting konten, ya. Kalau misalkan follower kita sudah nyampe 10.000, 10.000 follower. Katakanlah yang lihat kita itu yang nonton kepada konten kita 25%-nya lah, ya kan. Dari 10.000 ada 2.500 yang nonton, yang lihat konten kita gitu kan. Kalau dari follower ya. Karena kan tidak semuanya nonton, tidak semuanya aktif, walaupun followernya banyak, teman-teman. Tapi kalau misalkan sudah mencapai 10.000 follower dan ada yang nonton misalkan seperempatnya, yaitu 2.500 penonton, itu sudah ngebantu juga sih meningkatkan view-nya, teman-teman. Ya. Membantu meningkatkan view. Jadi bisa juga berpotensi konten yang kita buat itu berada di posisi teratas kolom pencarian TikTok. Kalau memang konten itu tidak banyak pesaingnya, teman-teman. Ya. Karena dari hasil kemarin saya riset, konten yang masuk di posisi pencarian TikTok halaman pertama teratas itu adalah konten yang banyak dibagikan. Terbanyak dibagikan lah. Konten baru terbanyak dibagikan. Gitu. Konten baru, postingan baru terbanyak dibagikan. Itu yang berpotensi menduduki
pencarian teratas di kolom pencarian TikTok. Gitu teman-teman. Asal pesaingnya ini sedikit ya, bagi teman-teman yang followernya masih sedikit gitu. Kenapa bisa begitu? Karena kalau pesaingnya banyak dan pesaingnya itu sudah memiliki follower yang banyak gitu kan, artinya dialah yang bisa menduduki halaman pertama atau konten teratas di kolom pencarian TikTok. Maksudnya buat apa itu kolom pencarian teratas itu? Ya berguna juga orang mencari produk sesuatu produk. Misalkan kita mencari holder meja, holder meja, atau mencari yang gampang lah, isolasi atau apa gitu kan ya. Itu yang teratas itu bisa kemungkinan diklik. Dan kalau misalkan mereka mau beli juga, pasti dia beli. Karena menurut dia itulah produk yang direkomendasikan oleh TikTok. Begitu. Produknya bagus. Jadi dia beli tuh, teman-teman. Jadi hikmahnya berada di kolom pencarian yang teratas, ya kan? Itu ada potensi kita bisa terjadinya penjualan. Ya. Dan yang kedua, kesimpulannya itu follower yang organik, yang orang-orang yang follow-nya itu yang sehobi dengan kita. Misalkan kita hobinya ngonten nih, kan kita hobinya jualan nih, ya kan? Jadi orang-orang yang hobinya jualan, yang follow kita, yang banyak, nah, itu juga ada berpotensi untuk meningkatkan view dan bisa juga terjadi penjualan di produk kita, teman-teman. Kalau memang sehobi dengan kita, ya kan, sama-sama mencari produk tersebut. Mengenai iklan, ya, kalau saya kalau telusuri, jadi TikTok ini sebenarnya bisa memberikan kepada kita view yang banyak, ya, penonton yang banyak, ya. Penonton yang banyak itu bisa didapatkan dengan beriklan, yaitu kita bayar. Memang iklan ini tidak menjamin terjadinya penjualan. Memang iklan itu tidak terjadi. Kunci motor. Males ngeluarin. Memang iklan ini tidak terjadinya penjualan, ya. Tetapi tidak menjamin terjadinya penjualan.
Tetapi itu bisa membuat view kita itu menjadi bertambah, teman-teman. Ya. Dan view yang bertambah ini bisa berpotensi untuk terjadinya penjualan produk kita. Ya. Teman-teman ada yang baru posting, misalkan dalam satu hari bisa menghasilkan view yang banyak, 1000 view, 2000, bahkan sampai 10.000. Itu mereka yang sudah memiliki follower yang banyak, teman-teman. Ya. Dari 10.000 follower, seperempatnya 2.500 yang menonton gitu kan. Itu mereka langsung mendapatkan nonton yang banyak, pengunjung yang banyak lah gitu kan. Memang itu tidak menjamin ya terjadinya penjualan. Kalau iklan itu tidak menjamin terjadinya penjualan. Kalau iklan itu tidak menjamin terjadinya penjualan. Itu risiko bisnis, teman-teman. Ya, tapi setidaknya kita mendapatkan pengunjung. Kan di situ ada statistik pengunjungnya ya. Ada 1000, di atas 500 lah dari iklan yang kita waktu kita setting iklan kan di sana ada settingannya tuh. Iklan ini akan dikunjungi oleh 1000 sampai 2000 pengunjung. Gitu. Jadi sebenarnya sih TikTok bisa aja ya memberikan kita pengunjung yang banyak sampai ribuan ya kan. Ya tapi kita harus beriklan. Gitu. Kalau nggak beriklan, bagi konten yang baru dan kita baru bergabung membuat konten, maka pengunjungnya stuck di bawah 1000. Bawah 1000 teman-teman. Stuck di situlah di bawah 1000. Dalam beberapa hari pun segitu. Ya. Tapi itu iklan itu memang resiko bisnis ya teman-teman. Resiko bisnis. Terjadi penjualan dari iklan itu, ya alhamdulillah kita mendapatkan hasil gitu kan. Bisa balik modal. Walaupun tidak terjadi penjualan, ya risiko. Ya kita kalau di TikTok memang sih tidak terjadi penjualan, tapi ada aja lah gitu kemanfaatnya, keuntungannya. Misalkan dari follower, kita mendapatkan follower. Walaupun kita enggak mendapatkan penjualan ya, kita udah keluar duit nih, udah ngiklan, tapi tidak terjadi penjualan satupun ya. Tapi kita mendapatkan view atau pengunjung yang banyak gitu.
manfaatnya. Dan kita juga mendapatkan follower juga, ada yang follow ke kita. Kan itu termasuknya aset digital juga teman-teman. Jadi nambah-nambah lah. Kan viewer ini pengunjung ya, yang banyak. Misalkan dari iklan kita mendapatkan pengunjung 2.000 atau 3.000 pengunjung. Itu supaya pancingan aja, pancingan nanti supaya orang lain juga bisa melihat nih nantinya konten kita. Wah, ini pengunjung udah banyak nih, mungkin kontennya bagus kali, coba kita lihat gitu kan. Bisa juga ada potensi seperti itu teman-teman. Tidak ada manfaatnya juga ya. Selain kita mendapatkan follower dan juga kita mendapatkan pengunjung yang banyak. Tapi untuk mengenai penjualan nih, misalkan kita udah ngiklan nih beberapa kali, tidak terjadi adanya penjualan, memang itu risiko bisnis. Dan kita juga harus menganalisa kepada konten kita. Wah, mungkin konten kita ini kurang bagus. Apanya sih yang kurang? Dari cara kita menjelaskan produk tersebut, atau dari pencahayaan nih buram, nggak apa-apa lah gitu. Yang penting kan kita namanya lagi belajar, ya kan. Nanti lama-lama juga kalau misalkan kita udah bisa, konten kita semakin meningkat gitu. Jadi memang itu suatu pertumbuhan teman-teman ya, bertahap gitu kan. Pertama view dulu naik sedikit-sedikit, follower naik sedikit-sedikit, belum terjadinya penjualan, ya kan. Belum terjadinya pembelian kepada produk kita. Yaitu kita harus sabar aja, ya, gitu. Dan kita itu kita menanam aja nih, menanam, ya kan. Nanti kalau misalkan akun kita sudah bertumbuh, follower kita juga sudah banyak, dan kita mendapatkan follower yang organik atau sehobi dengan kita, pasti saya yakin sih ada terjadinya penjualan teman-teman. Riset kata kuncinya udah sempurna, ada konten-konten kita yang menduduki posisi teratas di kolom pencarian TikTok. Saya yakin bisa terjadinya penjualan terhadap produk kita, ya kan. Memang itu semua tidak bisa instan ya teman-teman, tidak bisa instan ya. Memang misalkan kita, kalau teman-teman yang punya dana kan, misalkan kita mencari follower yang banyak ya dengan cara instan, kan suka ada tuh di live apa gitu kan. Tapi itu tidak bisa menjamin terjadinya penjualan, karena dari cara seperti itu yang masuk, yang follow kita itu rata-rata orang yang bukan sehobi dengan kita, ya kan. Misalkan saya jualan mikrofon untuk konten, mikrofon untuk HP, ya kan. Yang belinya pun orang yang mencari mikrofon untuk HP. Jadi sama-sama produk yang kita jual itu sama yang nyari gitu kan, sehobi dengan kita lah maksudnya gitu. Kalau misalkan kita bisa mendapatkan follower minimal 50%, misalkan 50.000 follower atau 5.000 follower yang
yang sehobi dengan kita, teman-teman, itu bisa juga berpotensi terjadinya penjualan. Gitu ya. Dan yang kedua yaitu konten yang banyak. Konten yang banyak, teman-teman. Konten yang banyak ini bisa berpotensi terjadinya penjualan. Kalau konten kita sedikit, cuma satu, cuma dua doang, potensi terjadi penjualannya itu agak lama, kalau menurut saya gitu ya. Kalau kontennya bagus sih, ibaratnya menarik ya kan, produknya banyak dicari orang, bisa juga sih banyak terjadi penjualan, gitu kan. Tapi kan kita ini ibaratnya kayak nyebar, kayak menabur ya. Kalau kata teman saya itu, kita membuat konten yang banyak setiap hari. Kalau kita sanggupnya satu hari itu satu konten dengan tautan produk, ya kan. Nah, maka 30 hari kita bisa punya 30 konten. Apalagi kalau kita satu hari bisa membuat 2 konten atau 3 konten, dalam satu bulan 150 konten dengan tautan produk, ya. Itu bisa berpotensi terjadinya penjualan, teman-teman. Entah nanti di konten yang mana nih, ya, yang lakunya itu. Tapi kalau misalkan kita ingin mendongkrak, kalau kita ada modal, ya kan, kita sisihkanlah nih buat iklan minimal misalkan 15.000 atau 16.000 untuk mendongkrak view-nya, pengunjungnya, teman-teman, ya kan. Karena kan follower dengan pengunjung kan berbeda. Follower sedikit juga, kalau kita ngiklanin untuk pengunjung bisa banyak. Ya misalkan kita apa sih namanya, kita ini indah gitu 16.000 buat iklan gitu kan, hitung-hitung kita beli es aja, beli es atau beli apa gitu kan, uang jajan 16.000. Nah, kita buat iklan tuh, teman-teman, gitu ya, supaya view kita nambah. Memang itu tidak menjamin terjadinya penjualan. Artinya kalau konten kita sudah banyak dan view-nya banyak, saya yakin walaupun followernya kita masih sedikit, itu bisa juga terjadi penjualan, teman-teman, ya kan. Asalkan kita menemukan, nanti yang mencarikan itu kan TikTok, mencarikan pembeli. Nah, orang yang sedang mencari tentang mic HP atau isolasi misalkan ya, produk yang kita jual gitu kan, TikTok yang mencarikannya gitu. Dan ternyata konten kita lah yang disarankan oleh TikTok, muncul di beranda dia gitu, teman-teman, dan bisa terjadi potensi penjualan di situ. Tetapi kalaupun kita tidak menggunakan iklan juga, kalau misalkan kita punya aset digital,
ya teman-teman. Misalkan nih kita udah bikin konten nih, belajar bikin konten, dan kita followernya masih sedikit, masih 20 atau masih 30 follower ya kan. Tetapi kita pengen dapat pengunjung yang banyak. Kalau kita sudah mempunyai aset digital, bisa teman-teman. Contohnya aset digital itu adalah teman-teman memiliki kontak yang banyak di HP teman-teman. Nah, kita bisa kirimkan ke status, ya. Nanti itu kan dibaca tuh sama teman kita, status kita, dia lihat TikTok kita. Itu bisa kita mendapatkan pengunjung yang banyak dari situ. Apalagi teman-teman nih punya di kontak HP itu 2000 kontak misalkan dia. Nah, dari 2000 kontak itu ada katakanlah 200 teman aja nih atau 500 yang melihat status kita, kan lumayan tuh. Kita mendapatkan pengunjung dari situ juga, gitu kan. Atau teman-teman punya grup atau punya apa gitu ya, di grup WA atau grup Telegram, bisa teman-teman kirim tuh konten kita di situ di grup untuk mendapatkan pengunjung. Atau teman-teman punya Facebook. Nah, Facebook juga bisa teman-teman kirim ke Facebook, bagikan ke Facebook, ya kan? Bagikan konten kita itu ke Facebook. Dan Facebooknya ini sudah memiliki teman yang banyak, misalkan ribuan, gitu. Dan itu juga bisa berpotensi mendapatkan pengunjung yang banyak. Artinya secara manual, tanpa iklan ya, secara manual tanpa iklan. Kalau kita sudah memiliki aset digital yang banyak, itu ada manfaatnya juga teman-teman, aset digital itu ya. Dan untuk produk yang dijual, kalau bisa ya satu judul, maksudnya satu judul itu satu bidang gitu teman-teman. Misalnya kita suka konten nih, suka bikin konten, kita jualan tentang produk-produk yang untuk membuat bikin konten, seperti yang buat tatakan HP buat bikin konten gitu kan, apa tuh namanya, ya, saya juga jualan tuh yang buat tatakan HP bikin konten. Terus jualan mic, bisa juga ada hubungannya tuh, mikrofon HP untuk bikin konten. Pokoknya kalau kita suka konten yang berhubungan dengan konten itu, atau kita mau bikin konten tapi kita menjual produk yang berbeda. Misalkan kita mau menjual baju, ya, menjual baju kemeja, atau menjual baju muslim. Memang sih kalau baju ya, baju kemeja, baju muslim itu ada kata kunci yang berkaitan, tidak acak-acakan kemana-mana gitu ya maksudnya ya. Ini maksud saya itu kalau bisa seperti itu, searah gitu kan, sebidang, tidak campur aduk.
Misalkan nih kita bikin konten hari ini tentang baju. Besokan nih kita bikin konten tentang jualan kue, gitu kan. Besokan lagi kita bikin konten tentang alat-alat rumah tangga. Dia kan campur aduk tuh teman-teman kalau begitu ya. Jadi kalau bisa jangan campur aduk. Misalkan tentang baju, ada hubungan dengan baju muslim, ya kan, baju kemeja, pakaian gitu, celana muslim, baju muslim, kan. Ada kata-kata kunci yang turunan dari itu. Emang kenapa kok tidak boleh campur aduk kontennya? Nah itu sebenarnya sih terserah kita ya, mau campur aduk kayak mau enggak. Kita yang buat konten, tapi ada hubungannya dengan search engine. Biar kita, search engine itu kan kolom pencarian ya, pencarian di TikTok itu ada hubungannya teman-teman. Kalau kita konten kita itu searah atau sebidang tentang baju aja, atau tentang perabot rumah tangga aja kita bikin gitu kan, macam-macam tuh perabot rumah tangga juga, ada panci, ada baskom, ada ember, ya kan, banyak perabot rumah tangga gitu ya. Jadi seputar itu kita bikin konten. Kalau kita misalkan mau dagang perabot rumah tangga atau kita mau dagang tentang spare part otomotif, ya sekitar itulah kita dagang banyak, ya kan, spare part otomotif motor, mobil gitu, seputar itu teman-teman. Jadi maksudnya biar pada saat orang mencari dengan mengetikkan kata kunci di kolom pencarian TikTok itu, kita bisa berpotensi, konten kita bisa berpotensi tampil di halaman pertama kolom pencarian TikTok, atau bisa masuk teratas gitu teman-teman ya. Jadi kalau dengan konten yang searah, konten yang sebidang maksud saya gitu, ya kan? Jadi tidak campur aduk ya. Jadi lebih disukai, lebih cepat terindeksnya di search engine teman-teman. Tapi kalau kita lupa nih, saya udah terlanjur nih bikin konten, so ketemunya gitu, nggak apa-apa, namanya kita lagi belajar, ya kan. Memang sih kalau kita udah ada rezekinya, terus bisa terjadi penjualan, nggak masalah gitu kan, walaupun konten kita campur aduk gitu. Yaitu kita sebagai saran aja membuat konten yang sebidang biar cepat terindeks oleh algoritma TikTok teman-teman, ya kan. Terus konten yang unik juga memang ini menjadi bahan juga di search engine, di kolom pencarian, konten-konten yang unik ini, yang original lah gitu kan. Nah sebenarnya sih kok membuat konten yang unik itu tidak terlalu sulit ya teman-teman. Dan yang namanya Google atau TikTok itu kan, yang penting konten yang unik itu adalah dari bahasa kita sendiri, yang ngucapin kita sendiri. Nah, kalau berbuat video nih, kita membuat video atau PT ya. Kalau disebutkan PT, video TikTok gitu kan.
Kita melihat konten orang lain, kita buat lagi nih dengan bahasa kita sendiri, dengan gaya kita sendiri, ya kan? Maka bisa juga itu disebut original content, teman-teman. Walaupun kita dapat nyontek, ya, tapi kita lihat doang nih, maksudnya pelajari, lihat, tapi kita bikin konten lagi. Memang sih isinya sama, maksudnya sama dengan konten orang lain, tapi kita diomongin dengan omongan kita sendiri, dengan bahasa kita sendiri, kita bikin konten sendiri, itu bisa termasuk original konten juga, teman-teman ya. Terkecuali teman-teman membuat artikel ya, kata-kata, tulisan, nah sama persis seperti dia itu namanya duplikat, nggak boleh, teman-teman. Kalau sama persis, ya kan. Ini contoh sederhananya gini aja ya. Kalau kita mau tulisan dibikin video, atau dari tulisan kita bikin artikel ya, supaya berbeda, kita tambahin atau kita rubah kalimatnya. Kan suka ada tuh sinonim, antonim, sinonim ya, persamaan kata gitu kan. Contohnya orang ketik nih, orang ngomong begini atau ketik begini, misalkan dia menulisnya, ibu pergi ke pasar bersama ayah, ya kan? Contoh sederhana gitu kan ya. Nah, kita rubah nih, misalkan jadi begini, orang tua saya berbelanja ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari, kan jadi tambahin tuh, ya kan? Artinya kan sama, ke pasar juga gitu, tapi kita tidak menduplikat karya dia, kita rubah gitu kan. Itu original content, teman-teman, ya kan. Yang duplikat itu adalah yang kita menjiplak langsung, kita video, kita rekam, kita ini langsung kita posting lagi di konten kita, itu namanya duplikat benar-benar. Nggak boleh gitu ya, nggak boleh, kita melanggar hak cipta, teman-teman, kalau begitu ya. Kalau kita rubah nggak apa-apa, kita rubah, tapi kita jangan merubah video dia, jangan gitu. Kita rubah, kita bikin video lagi dengan bahasa kita sendiri, maksudnya sama, itu udah termasuk original content, tidak menduplikat seperti itu, teman-teman, ya kan. Karena sistem itu membaca, yang ngomongnya beda, walaupun bahasanya sama, tapi yang ngomongnya beda, bukan orang yang sama. Itu kalau di video saya belum menemukan duplikat konten seperti itu, karena yang ngomongnya beda ya. Tetapi kalau di artikel satu kata atau satu kalimat, bisa jadi satu paragraf, sama persis, itu Google menganggap kita duplikat konten. Sebegitu ya. Karena ada softwarenya, teman-teman. Ada softwarenya. Kalau kita ketik di Google nih, cek Unique Content, itu muncul nih websitenya. Nah, kita masukin nih konten ini, ya, nanti muncul di halaman pertama Google itu. Yang mana yang paling duluan, itulah dia yang paling duluan diposting di internet. Ketahuan, kedetek sama dia. Wah, berarti yang nomor 2, nomor 3 ini duplikat itu. Karena satu paragraf sama. Itulah artikel, teman-teman. Jadi ada softwarenya buat mendeteksi duplikat konten ya. Nah, itu TikTok juga ada punya seperti itu. Dia, kita upload video nih,
video dari orang lain, apakah video itu sudah masuk di TikTok atau belum, dia ada pendeteksinya. Kami sudah memeriksa copyright, hak cipta, gitu kan. Ya, itu seperti itu teman-teman ya. Ya teman-teman, berhubung sudah mau maghrib, sekian dulu dari saya. Semoga ada manfaatnya. Dan apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.